Esa berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara dan kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan. Lubang tanam biasanya pada angka 3 sampai 5 cm. Selanjutnya pemupukan tanaman. Pemupukan dilakukan lebih kurang 7 hari setelah tanam tumbuh jagung. Ada 2. Yang pertama itu untuk mengatasi keterlambatan itu kita menyemai sendiri di rumah agar perkembangannya sama. Nanti tinggal dipindahkan menggunakan kayak daun pisang itu dibuat kayak polybag kecil, Pak. Sesuatu yang diberikan kepada saya. Ini kan kita semua kan sebagai petani ya. Tapi untuk sementara ini saya nggak petani, saya PPL. Saran ini, maksudnya saya saran bukan pertanyaan. Saran untuk Pak Hendra ya. Kita kan menyampaikan penyuluhan ke petani, jadi kita itu sifatnya itu jangan membaca gitu. Sampai tadi kan bicarakan masalah benih jagung. Nah, saya tanyakan untuk yang pertama itu untuk bibit jagung itu 1 hektar berapa kilo itu? 1 hektar. Iya, nah biar nanti saya jawab. Jadi yang kedua masalah kalau di sini sampai sebagai petani mungkin ya mendetail. Ini saran untuk Mas Hendra, benar kata Pak Slamet tadi, kuasailah materi itu, kuasai dari pengolahan tanah itu apa yang perlu diolah itu, berapa kali bajak, berapa kali lupu, sudah itu jagung itu kan nggak sangat riskan dengan air, harus bikin drainase, itu jelaskan, jangan dijelaskan. Ya kurang lebih 1 minggu itu, Pak. Yang ketiga itu diisi 2 biji, kenapa nggak 5 biji ya, Pak? Untuk itu nanti kalau 5 biji pertumbuhannya berkurang, Pak. Nanti utamakan kuasai materi, karena apa yang kita sampaikan itulah nanti yang akan menjadi patokan petani kadang-kadang. Karena kita sifatnya sebagai penyuluh, jadi kita menjadi patokan dalam materi. Dan untuk pencairan suasana memang benar kadang diperlukan, karena kalau di lapangan sifatnya tegang itu nggak enak juga, kadang ya kudu lemes. Tidak apa-apa, akhirnya kan berfantasi jadinya ketawa kan. Ya harus selalu serius kalau di lapangan, bisa disambi dengan guyonan. Mungkin hanya itu juga sedikit hal, karena saya juga sifatnya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Dari Ade Aryansah, petugas perkebunan, mohon kasih masukan ataupun apa yang bisa disampaikan. Kita semua dalam tahap pembelajaran ya. Pak Ismiadi, Mas Ali, Mas Slamet, Dina juga masih dalam tahap pembelajaran. Sharing dalam ruangan tidak apa-apa, daripada sharing di luar. Untuk sebenarnya kita biar lebih lincah dalam menguasai materi itu kita mengharus praktek. Jadi gini ya, seumpama saya Agantoni, saya mengadakan penyuluhan petani padi sawah.
bahwa nanti ada hari tersendiri untuk kita latihan dalam penyuluhan, ya. Karena kita satu BPP ini jumlahnya 36, dipotong 4 orang sebagai administrasi dan penjaga serta korlap dan KJF. Jadi sisanya 32 orang penyuluh. Betul tidak? 32 orang penyuluh, 1 bulan 2 kali pelatihan, tidak selesai dalam 1 tahun untuk mempelajari semua tim, semua orang. 2 dikali 12 itu baru 24 orang. Itu pun kalau tidak ada kendala pertemuan di luar dan lain-lain. Sehingga acara di BPP untuk kegiatan latihan itu 1 poin. Nanti disampaikan judulnya apa, materi apa, jam sekian 15 menit untuk pembukaan, sekian menit untuk penyampaian materi dengan judul ini, sekian menit untuk doa, sekian menit untuk penutup. Betul tidak? Jadi kita lebih jawaban Petrus sudah tepat tapi kurang pas. Obi, ada 3 dalam lembar sinopsis itu isi dari apa yang mau disampaikan. Obi, Cara budidaya sampai panen. kurang pas. Coba dari Eko, apa kok? Dalam kondisi aman, kalau memang ada di wilayah Bapak Ibu yang kekeringan dan tidak ada mesin sedot, kemarin sudah sempat ada pelaporan kekeringan untuk NC3. Apakah ada penambahan dan apakah ada wilayah yang terkena busuk atau gagal panen? Yang bisa menentukan usul dengan tidak tim termasuk saudara itu kalau ada laporan keringan tolong dicek itu yang menentukan usul itu PLT Bakaran Kan pakai Dragon Pak ya? Itu bisa dipinjam. Kemarin dari BMR itu sudah ada koordinator BPTNRI yang saya hormati Mas Tito selaku BOPT Kecamatan Semenjawai Sulu 3, yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh semuanya. Sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai kebakaran lahan. Mengingat ini musim kekeringan, jadi tolong tetap waspada akan terjadinya kebakaran lahan, terutama di titik-titik wilayah-wilayah yang rawan lah. Membuka lahan dengan cara membakar itu dapat bisa dihukum 10 tahun penjara serta denda 10 miliar. Jadi untuk Bapak Ibu penyuluh tolong dihimbau kepada masyarakat maupun petani agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena itu sangat-sangat merugikan. Mungkin itu saja. Sedikit mungkin bisa diinformasikan untuk wilayah SF3 belum ada laporan lahan yang terbakar. Untuk beberapa wilayah sudah ada. Mungkin memang tidak dilaporkan atau gimana. Mungkin Bapak Ibu punya informasi. Ada. Sebenarnya ini untuk wilayah yang kebakaran di wilayah tempat saya ini. Taman Mulia apa Taman Yang Agung? perbandingan Taman Agung dengan Taman Mulyo. Posisi dekat tebuan itu. Dekat LPU Pak? Iya. Yang sudah positif 5 hektar gitu. 5 hektar. 5 hektar. Iya. Itu tanaman apa Mas? Karet. Karet. itu dibakar kok Kebakaran. terbakar Aja dibakar Pak, 10 miliar. dibakar kan sengaja. Kapan Mas ini Mas? Kejadian kemarin. Kemarin.
Mungkin ada itu videoin kita deh. Nyantor dan ngomong deh. Ayo udah.